namun semangatnya takkan pernah pudar hingga Tuhan kan berikan jalan. Sejak 2 tahun silam, sudah menjadi kesibukan rutin bagi Satinah untuk mengurus dan memenuhi berbagai kebutuhan Faiz, cucu dari anak pertamanya Linawati. Selama itu pula, Satinah dengan lapang hati mencurahkan segala bentuk kasih sayang, waktu, dan tenaga yang ia punya untuk merawat dan membesarkan Faiz sang cucu serta Ferry dan Miko, kedua anaknya yang belum menginjak usia remaja. Mengurus berbagai keperluan 3 orang anak seorang diri tentu bukan perkara mudah bagi Satinah. Bukan hanya persoalan keterbatasan tenaga karena umur yang sudah tidak lagi muda, tapi juga persoalan ekonomi yang kerap menjadi kendala. Aku tak kerja ya mak, aku tak titip anakku ngoten. Mboten bapak nggih kerja kan mboten mesti mantuk bapak ini. Beruntung, Ferry dan Miko acap kali mengulurkan bantuan. Tangan-tangan kecil ini bertugas mengumpulkan siput-siput yang ada di sekitar, yang selanjutnya akan Satinah olah menjadi makanan siap saji dan dijual di sekitar Dukuh Dongsari, Desa Tepus, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunung Kidul. Pun pinten-pinten tahun nek udan. Amben udan niku mesti pados kula. Kayak kula masak, kula sade. Ngoten. Kan nek udan nggih sering kathah. Sok nggih udan mboten mesti medal, ngoten lho, Mbak. Setelah tamat dari sekolah dasar, keadaan tak memungkinkan Ferry untuk melanjutkan ke sekolah lanjutan tingkat pertama. Ferry kini hanya bisa pasrah dan memanfaatkan segenap waktunya untuk membantu mengerjakan tugas sang ibu. Nah, esok kula niku golek kicot, nggih, sama niku bayi, pano nyapu, lalu nyangi mama masak. Usaha mengumpulkan siput telah Satinah dan anak-anaknya lakoni sejak si bungsu Miko berusia 2 tahun. Saat curah hujan tinggi, Satinah dan anak-anak pun tak ingin melewatkan kesempatan untuk mengumpulkan siput sebanyak mungkin. Hewan yang berjalan menggunakan perut atau gastropoda ini biasanya menyukai tempat yang lembab dan aktif mencari makan saat malam hari. Namun pada siang hari, terutama setelah hujan turun, siput darat juga tak segan keluar dari sarangnya. Gimana kita teh? Ya kene rono. Jadi mak pengen aku wae sih. Ya. Nela dike gara nela. Siput-siput yang berhasil diperoleh hari ini biasanya tak selalu langsung diolah untuk makanan. Jika jumlah yang terkumpul masih sedikit, biasanya siput akan ditampung terlebih dulu hingga mencapai jumlah yang layak untuk dijual. Siput selama ini dianggap sebagai hewan invasif paling buruk karena membawa parasit yang bisa mengganggu kesehatan manusia. Tak cukup hanya dengan merebusnya hingga air mendidih. Siput harus direbus hingga matang sempurna agar tidak menimbulkan efek buruk seperti mual, pusing, dan gatal. Jika sudah matang, siput akan dibiarkan sejenak hingga suhunya menurun. Mari. Kula. Jupuke garpu karo dingklek le. Ya.
Saat ini penganan olahan siput mulai digemari masyarakat luas. Banyak industri rumah tangga yang mulai mengolah dan membuat inovasi produk dengan bahan baku siput. Seperti keripik, sate, dendeng, bahkan tepung. Ekstrak daging serta lendir siput juga diyakini bermanfaat mengobati radang selaput mata, nyeri akibat menstruasi, gatal-gatal, serta sakit gigi. Wis rampung ri anu peke godhong anu mamak le. Ya, Mak. Dari seluruh bagian siput, hanya dagingnya lah yang bisa diolah sebagai makanan. Setelah dilepaskan dari cangkangnya, daging siput harus dipastikan bersih dari kotoran dan lendir yang melekat. Biasanya Satina meminta bantuan Ferry untuk membersihkannya di bawah guyuran air mengalir, sehingga kotoran-kotoran yang melekat bisa terbawa oleh aliran air. Terkadang untuk membuat penganan yang lebih tahan lama, Satina mengolah daging siput menjadi keripik. Namun untuk jenis kudapan ini, Satina harus membutuhkan modal lebih banyak, terutama untuk membeli minyak goreng. Dengan modal terbatas, mengolah daging siput dengan cara ditumis atau dioseng lebih sering ia lakukan. Agar cita rasa tumis siput buatannya lebih sedap, wanita 53 tahun ini menggunakan bumbu tambahan seperti daun jeruk, jahe, lengkuas, dan merica. Satina sengaja meracik bumbu 2 kali lebih banyak dari porsi yang diperlukan, supaya cita rasa yang dihasilkan lebih maksimal. Setiap tahunnya ketersediaan siput di alam tak selalu sama. Namun lingkungan berkapur seperti wilayah Gunung Kidul memungkinkan siput selalu tersedia, meski jumlahnya hanya sedikit. Berkah Tuhan inilah yang menjadikan keluarga Satinah tak lagi kebingungan saat ia tak memiliki sepeser pun rupiah. Nek meng sekedhik meng kula maam ki Mbak. Soale mboten cukup. Mungkin nek meng sekedhik soale nggih lare kula purun. Mak aja didol gur sak titik ngoten. Ya. Ya sabar mati ketemu ya. Ya panas. Mencari peruntungan dengan menjual olahan siput seperti ini tak dapat Satinah lakukan setiap hari. Karena di samping ketersediaan bahan baku siput yang tak pasti, modal untuk membeli bumbu pun jarang tersedia. Namun Satinah tak ingin menyerah pada keadaan, sehingga ia juga melakoni pekerjaan sebagai buruh ladang. Sok duduh kali niku ngarit pari, terus langsung mantuk disukani arto, kadang nggih dereng disukani ngoten. Gek mengke sik sangu sekolah telat ngoten sok disukani kalih dosa sedinten. Yang kadang-kadang mboten wonten kerjaan. Dengan segenap kemampuan yang ia miliki, Satinah mencoba terus bertahan. Ia lakoni segala kemungkinan agar dapat mendampingi anak-anaknya hingga mencapai kehidupan yang lebih baik. Pak saya bilang ora. Ayo. Nggih, kula nggih pun biasa nggih, kadang nggih susah, kadang nggih mboten. Gak jeng pripun melih ngoten. Ya semak apa betotne ya. Ya aku ya arep dodol kene ya. Ya. Keberadaan siput darat memang sempat meresahkan petani karena merupakan hama pemakan tanaman seperti kubis. Namun bagi Satinah, hewan kaya protein dan asam amino esensial ini adalah sebuah berkah. Karena dengan sedikit tambahan upaya, nilai ekonomi pada siput ini pun bertambah dan mendatangkan pundi-pundi rupiah baginya.
Tongseng, Bu. Meski hanya berupa olahan sederhana, banyak tetangga yang menantikan siput bacem buatan Satinah. Memang hasil yang Satinah peroleh tidak seberapa. Namun paling tidak ia merasa lega. Ada sedikit rupiah untuk esok hari. Kula sade damel niku nek kathah nggih kula tumbaske beras, nek mboten kathah nggih kula tumbaske tepung gaplek. Nggih kalih damel nyangoni sekolah niku. Memang tak mudah bekerja sambil mengasuh si kecil Faiz. Karena kerinduannya pada sang ibu, tak jarang suhu tubuh Faiz meningkat tiba-tiba. Sehingga Satinah harus menghentikan aktivitas yang ia jalani dan mengutamakan untuk merawat sang cucu. Kula disukani selangkung. Dan niku ten mantu kula niku nggih damel tumbas beras kalih nggih kalih tumbas susu ngoten. Nggih kula nek turah kula simpen damel jajan nek tesih ngoten.